Selamat datang di Cerita Senin Pagi bareng Vina dan Juki. Halo Vina. Halo Juki. Apa kabar teman-teman semuanya? Apa kabar guys? Kita ketemu lagi di pagi yang menyenangkan karena kita mau ngobrol-ngobrol. Yoi. Nah, ngobrolin apa nih Vin sekarang Vin? Ini kita ngobrol-ngobrol santai aja kali ya teman-teman. Ini kan biasanya kita ngomongnya agak-agak serius gitu walaupun tetap santai. Nah kita sekarang pol santai ya. Nggak tahu deh nanti akhirnya nih jadi santai apa enggak ya juga. Tiba-tiba penuh dengan perenungan hidup. Sebenarnya kita belum buka-bukaan tentang ini ya Juk, tentang umur. Nah yeah. iya betul. Umur asli ya maksudnya bukan body age nih. Yeah. Ini umur lahir gitu. Tapi teman-teman yang kita kenal sih tentu saja sudah tahu ya kita umur berapa, yang seangkatan tentunya. Nah teman-teman, gue sama Juk itu umurnya mirip, beda dikit. Kita bedanya setahun lah ya Juk ya. Nggak nyampe sebenarnya ya, nggak nyampe beda setahun ya. Iya, sebenarnya hampir setahun gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau range generasi kita satu generasi gitu. Nah teman-teman kan lihat ya kita ngeposting di Instagram setiap minggu gitu tentang podcast ini dan ada captionnya, ya nggak sih? Nah, waktu kapan hari itu kita ngeposting caption itu ternyata pas diposting ya plain text gitu aja, ya kan ya Juk ya? Kita ngopi dari WhatsApp gitu, walaupun sudah diedit gimana, karakter sih muncul, tapi teksnya itu bentuknya cuman teks doang. Nah, tiba-tiba gue dikasih tahu sama adik gue, ada loh cara bikin caption Instagram itu kalau mau kayak bold, mau italic, mau fontnya beda-beda gitu. Ada caranya Juk. Wow. Nah, sungguh mengagetkan ya teknologi baru ya. sebuah teknologi ya benar. Mengagetkannya untuk kita tapi bener. Nah di momen itu gue tersadar Juk, oh my god, ternyata gue udah masuk ya ke umur itu gitu. Umur yang dimana ada age gap ya. betul dikasih tahu sama yang lebih muda tentang teknologi. Lo pernah ngalamin gitu Juk? Iya, jadinya tuh udah nggak update dengan teknologi yang berkembang. Padahal kan kita masuk di era itu ya, saat internet baru muncul gitu, dan kita tuh dulu ya yang paling jago soal itu gitu. Betul. Nah, tersadarlah kita kalau kita ternyata kok kita sih gue ya. Tersadarlah gue ternyata kalau gue tuh sudah beneran di 40-an. Gitu. Mungkin karena lebih ini kali ya. Kenapa jadi 40-an tuh saking banyaknya informasi yang beredar, kita tuh jadi memilah-milah ya apa yang mau kita dengerin gitu ya. Dan yang bisa kayak gitu jadi. Dan mungkin ya yang kepikiran sama gue ya. Karena yang kayak gitu, cara bikin caption yang kayak gitu selama ini nggak penting buat kita, jadi kita ya menganggap itu nggak perlu diketahui juga gitu, nggak perlu dikejar pengetahuan akan hal itu. Iya lagi. Nah jadi gitu teman-teman, topik kita adalah sehari ini adalah ternyata kita udah 40-an. Oh my god. Jadi mungkin kita mau cerita-cerita aja ya, momen-momen apa sih yang mengingatkan kita kalau ternyata kita udah di umur segitu. Apa kita bagi dulu aja Juk ya, kan biasanya kalau umur itu biasanya tiap 10 tahun kali ya yang kerasa beda banget gitu. Betul. Pas kita jadi 20 kan feelingnya spesial tuh. Pas kita 30 feelingnya spesial. Nah pas kita 40 feelingnya spesial juga gak sih? Iya ya, spesial juga kan? Iya. The big 40 gitu. Nah jadi kita spesifik sekarang di umur 40-an. Ini tergantung nih teman-teman yang dengerin di age generation yang mana gitu. Ya bisa relate mungkin sama kita. Nah gimana Juk, menurut lo cocok gak tuh 20, 30, 40, 50 dan sebagainya? Cocok sih Vin. Kalau gue inget-inget sekarang nih ya, 20 tuh waktu lagi energi kita lagi menggebu-gebu ya. Gue inget banget tuh semua emosi ya menggebu-gebu. Iya semua, iya lagi membara gitu. Cita-cita lah pokoknya, gue pengen bikin ini, pengen bikin itu, gue pengen jadi orang kaya yang begini begitu gitu ya. Lagi menggebu-gebu, lagi terbakar gitu. Kalau misalnya dibilangin api unggun tuh
lagi menyala heboh-hebohnya api unggunnya gitu. Kalau usia 30 tuh mungkin api unggunnya tuh kayak udah mulai kebakar baranya gitu, udah mulai mengecil api unggunnya. Nah yang gue rasakan tuh di 40 ini tuh udah lebih ajek, kayak bara tapi baranya tuh yang long lasting gitu loh Vin. Yes. Mantep ya. Sama lagi wes. Iya beneran, apalagi ya gue kan cerita juga ya sama Vina akhir-akhir ini tuh tiba-tiba ada penemuan-penemuan baru nih yang terjadi di akhir-akhir ini ya buat gue ya. Kayak misalnya, gue menemukan nih tujuan hidup yang baru. Dan gue juga menemukan ya kayak tadi gue sempat sharing juga bahwa tujuan hidup tuh ternyata bisa loh berevolusi gitu. Menjadi sesuatu yang lebih ajak, menjadi sesuatu yang lebih dewasa. Jadi gak harus yang menggebu-gebu dulu itu tuh dipertahankan sampai sekarang, enggak gitu. Semuanya tuh akan ada tambahan pemikiran-pemikiran baru, sehingga yang menggebu-gebu dahulu ya jadi lebih wise lah. Beneran kayak bara yang long lasting gitu. Mungkin gue pengen cerita juga ya Vin ya. Kalau dulu kan usia 20-an mimpi punya perusahaan ini, jadi entrepreneur, S2-nya di luar negeri, ini itu gitu. 30 akhirnya S2-nya di dalam negeri, tapi ya gue mensyukuri juga ya banyak yang gue dapet dengan S2 di tempat gue kemarin. Lalu ternyata gue kan menikah juga di umur 30-an ya. Akhirnya ke itu dunia orang dewasa sebenarnya, dimana bertanggung jawab untuk orang lainnya gitu, memastikan kesejahteraannya, nggak hanya kesejahteraan sendiri aja gitu. Nah di 40-an ini, dan fortunately gue 40-an itu ketika bertemu sama eating reorder juga ya, lagi-lagi nggak bisa dipisahkan sama eating reorder. Ada perubahan kedewasaan yang terakselerasi gitu Vin, kalau buat gue ya, sehingga tiba-tiba tuh gue punya mimpi-mimpi besar kayak waktu gue umur 20-an dulu, tapi udah dengan wisdom umur 40 gitu yang lebih ajak. Kayak kemarin tuh gue baru nemu nih Vin, tujuan hidup gue akhirnya ya gitu. Terus gue pengen cerita ya kalau boleh ya Vin ya di sini ya. Silahkan, ayo lanjut gas. Tiba-tiba gue dapet nih ya sambil nyapu, waduh gue mau jadi orang yang seperti apa ya. Kalau dulu mungkin cita-cita gue pengen jadi CEO perusahaan besar, pengen jadi konglomerat apa gitu ya. Gak salah sih, tapi kemudian beberapa waktu belakangan ini gue menemukan big why-nya gitu. Yaitu gue pengen jadi saluran berkat Tuhan untuk membantu sesama hidup sehat lahir batin, fisik dan mental dengan semangat berkelimpahan. Mirip-mirip eating reorder juga ya, tapi makanya mungkin guanya nyambung sama eating reorder gitu. Apalagi gue dulu kan basicnya apoteker juga ya, jadi kayak balik lagi ke dunia kesehatan gitu. Jadinya tuh fokus gue kesana lagi gitu Vin. Panjang ya, mudah-mudahan dapat dimengerti. Coba diulangin sekali lagi tadi Juk, apa Juk tujuan hidup purpose baru yang lo temuin? Jadi saluran berkat Tuhan dengan membantu sesama hidup sehat lahir dan batin, fisik dan mental, dengan semangat berkelimpahan. Yes. Asik. Gimana teman-teman, pengen gak menemukan purpose di umur 40-an? Kalau yang lagi di 40-an ya, keren banget, keren banget. Dan menurut gue tuh si purpose ini tuh membungkus keinginan untuk misalnya nih ya, pengen jadi CEO perusahaan ini, pengen jadi konglomerat, pengen bikin ini, bikin itu. Ini tuh membungkus keinginan gue yang dari dulu gitu. Jadi lebih mateng gitu, Vin. Ya. Sejujurnya dulu tuh di usia 20-an gue pernah punya cita-cita punya satu compound, isinya tuh kayak healthy lifestyle zone, Vin. Berarti sebenarnya udah ke arah sana ya? Iya, itu waktu usia gue 20-an tuh sebenarnya ya. Dimana ada restorannya, ada kayak mungkin fitness centernya dengan berbagai kegiatannya gitu ya. Terus ada kayak educationnya juga gitu. Dulu sempet gue punya cita-cita itu ya. Yang nggak tahu ya, nanti tiba-tiba gue dapat mission statement kayak gini, nanti gue olah lagi tuh, ya kan? Iya, betul. Iya, cakep banget. Gimana? Udah merinding disco belum teman-teman? Coba gantian, Vin.
Iya, mengartikannya yang tadi lo ceritain gitu ya, lebih ke arah menganalogikan nih, bukan mengartikan. Jadi gue menganalogikan yang lo ceritain tadi, kayak sebenarnya semangatnya masih sama, tujuannya masih sama, tapi noise-nya udah kebuang gitu. Noise yang pengen, yang ego, yang serakah, yang salah purpose, itu udah kebuang, noise itu gitu. Jadi kita fokus sama tujuannya yang udah semakin apa ya sih, di-refine kali ya istilahnya ya, semakin lama semakin ketemu, semakin lama semakin ketemu. Aduh, cantik banget deh analogi lu, cantik banget. Cakep ya? Cakep banget analoginya. Gua tuh di umur 20, 30, 40 tuh selalu lagi transisi. Nggak pasti 20-annya ya, maksudnya kayak waktu dulu kan kita 22 start kerja, start yang belajar jadi orang dewasa gitu. Terus pas 30-an juga gue sekitar sebelum 30 gue berubah menemukan purpose baru. Dan sekarang juga mengingat purpose itu juga di umur pas transisi dari 30 ke 40. Dan gue ngerasa di umur ini tuh lebih punya otoritas yang tidak dimiliki waktu kita belum 40 gitu. Jadi entah kenapa ada otoritas khusus yang ya gue maunya melakukan ini, yang ini yang akan gue lakukan gitu. Iya. Dan udah nggak takut. Kan dulu kan masih bingung kan, nyari. Kalau sekarang gue tahu yang mau gue lakukan ini. Kalau lu nggak setuju sama gue, ya gue tidak akan tersinggung. Suka-suka gue dong, kan ini hidup gue. Mungkin itu kayak tadi lu bilang ya, ada noise dari luar yang sekarang tuh ya udah nggak dipedulikan gitu, udah lebih refine aja gitu. Iya, betul. Kalau dulu mungkin kepikiran gitu omongan orang, kalau sekarang tuh ya udah noise doang gitu. Iya benar. Iya benar. Kalau gue juga mungkin setelah kita ikutan eating reorder dan berproses di dalamnya dengan lebih dalam lagi, jadi lebih menemukan diri sendiri lagi gitu ya. Iya banget. Jadi membantu gitu, menajamkan purpose kita yang mungkin awalnya nebak-nebak belum kelihatan gitu. Sekarang semakin lama semakin bersinar gitu si purpose kita itu, si kalimat-kalimat purpose kita tuh makin kelihatan warnanya, makin terang di kepala kita. Gitu. Betul. Kali ya analoginya lagi. Padahal kita niatnya mau bercanda ya. Iya. Jadi serius juga. Ngomong-ngomong nih, emang kalau lu mission statement atau purpose-nya apa, Vin? Aduh, 1 episode lagi aja lah ini. Baik. Iya, karena harus dijelasin. Kalau cuman mission statement hidup gua doang, kalau nggak dijelasin nanti terasa terlalu general gitu. Oh ya, oke. Episode siap. Baru lagi ya teman-teman ya. Ya, ditunggu ya teman-teman ya. Sekarang yang dibocorin yang gue dulu, nanti yang Vina kita kupas tuntas. Backgroundnya belum kita spill kok, ya kan? Baru ujungnya doang. Gitu. Tapi gue spill dikit kalau gitu Gue juga mission statement gue berkaitan dengan orang. Gimana gue pengen berkontribusi terhadap development orang. Oh iya. Ya toh kali ya. Ya. Tepuk gemuruh kawan-kawan. Oke, kita lanjut yuk, balik lagi ke umur 40-an. Ya. Kapan sih kita ngerasa kalau tersadar gitu ya, wah ternyata gue udah umur segini. Karena ya teman-teman ya, gue sih pribadi gue nggak ngerasa gue di 40-an. Emang lu ngerasa, Juk? Nah, in general enggak loh sebenarnya ya. Iya, kalau gue berhenti di umur 26, Juk, kalau gue, Juk. Nah sama, kalau gue 27 lah ya. Lebih tua dikit. Gue ngerasa gue 26 sekarang, Juk. Kalau ingetan gue tetap berhenti di tahun 2002, Vin, waktu lagi festival paduan suara ITB. 2002. Ya ampun, jauh sekali. Gue juga nggak jauh sih sebenarnya dari situ ya. 2000 kan gue ngerasa gue 26 ya. Ya itu berarti gue berapa? Aduh susah kok ngitungnya. Penting banget. Iya, nggak usah ngitung lah ya. Pokoknya tetap di 20-an gue feelingnya gitu. Gue berasa gue di 20-an. Tapi kan ada momen-momen yang kita tersadar gitu. Wah ternyata gue udah di 40-an ini. Gitu. Momen apa sih yang pernah kerasa gitu selain tadi ya tersadar ternyata caption IG tuh bisa fontnya beda. Kalau lu apa, Juk? Gue kemarin nih waktu bulan puasa di kompleks
ada ibu-ibu yang nawarin masakan ibunya. Ini kan ibu-ibu, dia punya ibu gitu ya, ngerti ya? Oke. Nawarin Oma-oma masakan. berarti. Nah, nawarin masakan ibunya untuk buka puasa nih. Gue tuh suka mesen ke si ibu ini. Bukan ke si omanya ya, ke ibunya gue suka mesen. Tapi gue panggil dia Mbak. Karena gue ngerasa kami sepantaran. Gue tahu sih dia lebih muda dari gue, tapi kan gue ngerasanya sepantaran ya. Jadi gue selalu panggil Mbak. Dia nggak mau dong manggil gue Mbak, dia selalu manggil gue Ibu. Di situ gue merasa tua. Udah ngomong Mbak, why gitu. Kita sama-sama punya anak yang masih kecil gitu. Udah kayak panggil Mbak aja gitu. Enggak, dia selalu panggil Ibu. Dan ada 2 loh yang seperti itu di kompleks ini. Ada 2 yang seperti itu di kompleks ini yang sama-sama punya. Bukan cuma 1 ya. Betul. 2 sama-sama punya anak kecil, sama-sama gue panggil Mbak. Dan mereka menolak panggil Mbak ke gue juga. Oh my God. Itu adalah momen ini ya, moment of truth. Iya, iya banget itu kejadiannya. Ketika terpaksa menerima panggilan ibu. Itu gue sama juga lagi Juk. Ya kan? Kalau di mall ya Juk ya, atau di convenience store gitu, kan biasanya kan makasih Kak, selamat datang Kak gitu. Sekarang nih makin sering dipanggil, bayarnya pakai apa Bu? Udah nggak Kak lagi ya. Iya, padahal kan mereka didesain untuk selalu ngomong Kak kan ya. Lebih sering ngomongnya Kak gitu. Lah kenapa gue jadi ibu gitu? Emang gue kelihatan seibu itu apa? Mungkin ada yang komplain nggak dipanggil ibu. Oh iya bisa jadi. Tapi kan berarti menunjukkan kalau gue terlihat seibu itu gitu. Iya makanya. Oh pernah ke ini nggak Juk? Kalau ke mall gitu terus kita lagi jalan gitu kan, terus yang manggil gini, masuk dulu Bunda. Itu dari sebelum gue punya anak tuh kesel banget gitu. Oh iya? Iya. Terus kan dulu gue pernah tuh beres nikahan sebelum punya anak. Kalau lagi menstruasi kan agak-agak buncit ya Vin ya. Sering dikirain hamil sama SPG susu. Kesel gue. Aduh. Iya lagi. Aduh. Padahal secara umur mah sangat layak ya. Iya kan? Aduh, iya. Umur ya. Iya. Umur, tapi kitanya ngerasa, ih kok lu manggil gue ibu, lu manggil gue bunda, sebel gue. Iya, dan itu gue pernah kesel dipanggil bunda, hamil enggak gitu ya, cuman karena perut gue agak buncit waktu itu dipanggil bunda, hamil sih enggak gitu, punya anak belum gitu. Gue kesel loh, gue judes ke SPG-nya, sempet itu. Nggak, gue nih ketawa gara-gara gue sering banget juga di momen-momen kayak gitu Juk. Tapi sementara ya Juk ya, kalau gue di luar negeri nggak pernah ada yang manggil kayak setara ibu gitu ya, atau panggilnya apa dong? Ya maksudnya setara mbak gitu, jadi setara kakak gitu. Uni gitu. Nggak ada lagi lah beda panggilannya gitu. Cuman kan ada kan panggilan-panggilan khusus gitu yang menandakan level tua gitu. Iya. Atau mungkin ya karena di luar negeri mereka nggak ngerti kali ini kita ya, nggak ngerti umur dengan cuman ngelihat kita doang. Ini mah Indonesia aja lah kita ngomongnya secara spesifik. Apa tadi berarti dipanggil ibunya terlalu sering ya, jarang dipanggil kakak. Apalagi Juk yang lo pernah ngerasain? Kalau lu apalagi Vin yang bikin aduh udah 40-an nih? Kalau gue ulang tahun Juk. Ulang tahun kan, aduh ada lilinnya kan. Terus biasanya kalau gue punya kontrol terhadap lilinnya, gue bilang boleh nggak tulisannya happy birthday aja. Jangan pakai lilin yang angka 4 atau lilinnya jadi banyak gitu. Aduh, sebisa mungkin pengennya tulisan happy birthday aja. Pernah request gitu nggak lo? Karena gue tuh jarang banget ya sekarang merayakan ulang tahun tiup lilin kayak gitu, karena kebetulan suami gue tidak terlalu terbiasa seperti itu juga gitu di keluarganya dulu. Jadi biasanya kami merayakan cuman pakai 1 batang lilin yang kecil gitu loh. Oh, aduh gue pengen itu aja. Iya, gue sudah lama seperti itu, kayak 5 tahun terakhir kayak gitu kayaknya.
Jadi Oh, udah jadi malah nggak kerasa ya? nggak kerasa. Iya, belum pernah merasakan feeling seperti yang lu rasakan itu loh kalau lihat angka ulang tahun, karena selalu pakai lilin tegak gitu. Baiklah. Berarti memang ini sebagian orang ya guys, teman-teman. Oke, itu satu dari gua. Terus ada lagi satu lagi gua. Apa Yang Vin? membuat gua sadar ternyata gua udah 40-an. Gua kalau denger istilah anak-anak zaman sekarang suka nggak tahu Juk. Oh iya, bener. Jadi gua ada di momen yang gua harus selalu nge-google gitu. Ini apa ya artinya ya? Iya, kayak kemarin tuh gue kayaknya ada lihat feed IG ya yang perbedaan bahasa anak milenial sama Gen Z sekarang. Kayak iya. mereka tuh nggak Bingung tahu ya? artinya kecengan apa. Oh iya betul. Oh iya. Kayak jayus, mereka nggak tahu arti jayus apa. Ya Lo ngerti kan? Iya lagi. Iya. Terus apa lagi ya waktu di feed itu tuh? Jayus nggak tahu. Udah itu kayak mereka nggak relate jayus. Gue lupa juga nih kalau buat mereka tuh jayus itu tuh apa ya? Pasti kita nggak kepikiran karena ini nggak natural buat kita. Betul. Iya, mohon maaf ya teman-teman. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang Gen Z di sini tahu nih kalau misalnya padanan kata Gen Z, vocabulary Gen Z yang namanya jayus itu apa, terus kecengan. Abis kecengan tuh masih sempat gebetan gitu ya, baru kayaknya ada perubahan lagi nih sekarang, itu apa ya? Gitu, nggak relate nih kita. Nanti kita buka kamus ya, atau lah please ke teman-teman bolehlah bikinin kamus. Bener ya? Buat kita belajar. Kamus milenial dan Gen Z. Iya, dan Gen Alpha sekarang. Betul, padan katanya ya. Oh berarti Juk, kalau ada kayak gitu sama juga dengan lagu. Pernah nggak sih yang tahu lagu ini artinya kalian lahir Iya. sebelum Iya. 90-an? Aduh. Ya kayak ini lagu Firasat, Vin. Lagu Firasat? Ya Iya. ampun. Buat kita yang nyanyiin lagu Firasat tuh kan Marcel. Buat yang baru-baru yang nyanyiin lagu Firasat itu Maudy Ayunda. Oh, baik. Baik. Nggak pada ngeh kalau Marcel dulu nyanyi lagu itu. Mungkin nggak pada ngeh kalau Marcel tuh nyanyi. Iya, bener. Iya, betul bisa jadi loh. Ya ampun. Gue ada satu lagi Juk. Juk, ini lucu banget. Jadi kapan hari di apartemen gue di lift, gue ketemu sama mantan VJ MTV Juk. Dari kata VJ MTV aja udah tahu ini udah tua ya. Siapa? Boleh nggak sih disebutin? Boleh ya? Boleh dong. Boleh. Nanti orangnya kalau denger, lu di mana apartemen? Lu bocor-bocorin lu, nggak apa-apa lah ya? Nggak apa-apa, ngajak ketemuan ya? aja. Kalau mau marahin gue, kita ketemuan biar kita bisa foto gitu. Malah jadi seneng ya. Si VJ MTV, Jamie Aditya Juk. Oh alah, kan Tuh, sekarang lu nyanyi excited jazz kan? ya? Iya. Lu excited kan? Nah, dia nyanyi jazz kan sekarang kalau nggak salah. Oh iya ya, aku pun tak tahu. Nah, lu excited kayak gini, gue pun excited. Security di gedung gue excited Juk. Nah terus gue mau pamer dong sama teman-teman rekan kerja kantor gue yang baru. Dengan sangat semangat gue bilang, di gedung gue ada Jamie Aditya. Terus mereka krik-krik Juk, kagak ada yang jawab. Gak ada yang Terus gue kayak, hah? Kok kalian nggak tahu? Ya kak, kami nggak tahu. Oke, baik. Aduh, kasihan ya lo, keangkuhannya tidak tervalidasi. Iya, that very moment I know gue udah di 40. Aduh. Ya gitulah ya, banyak cerita-cerita lucu gitu tentang gimana kita tersadar kalau umur kita udah 40-an. Betul sekali. Apalagi Cuk, ada lagi nggak Cuk? Sebenarnya gue jadi pengen ngomong aja sih Vin, pengen sharing dikit ya. Kan gue suka lihat influencer, gue lupa lah, ini tuh Gary Vaynerchuk yang ngomong atau siapa. Dia bilang, kalau misalnya pun usia produktif kita tuh dari umur 20 apa 30 ya, sampai umur 70 gitu. Itu kan kira-kira ada sekitar 50 tahun ya, umur produktifnya. Dari 20 ke 70. Kalau sekarang kita baru 40 tahun, itu tuh baru 20 tahun umur produktif, Vin. Masih punya 30 tahun lagi. Betul.
Nah, teman-teman yang sekarang 40, waktunya masih lama teman-teman buat berkarya. Teman-teman punya mimpi baru. Kayak gue tadi ya, tiba-tiba dapat purpose yang baru. Bener-bener deh, life begins at 40 tuh. Asik. Iya dong. Masih ada loh 30 tahun lagi yang bisa kita jalanin sampai usia produktif in general persepsi umum itu ya. Itu kan persepsi umum juga ya. Rata-rata. Statistik. Betul. Sedangkan kalau misalnya kita sendiri punya kondisi yang bagus gitu secara fisik, secara mental, usia produktifnya bisa lebih dari 70 kan? Gitu. Betul sekali. Apalagi zaman sekarang kesehatan makin baik. Betul sekali. Ya, kita banyak contohnya lah ya yang memang menemukan purpose-nya dan menemukan puncak kesuksesannya kali ya. Puncak kesuksesannya tuh di usia 50, 60 gitu. Jadi tidak perlu berkecil hati kalau kita nggak nampang di list 30 under 30-nya Forbes gitu. Kalem guys. Iya benar. Kalau yang lain bisa, kenapa harus kita? Iya, gitu tapi ya. Betul juga ya Juk, kita bisa bawa juga ini ya. Jadi ceritanya kita kan ngomongin 40-an dan pengen bilang gitu kalau 40 itu bukan umur yang gloomy. Betul. Gitu, bukan umur yang kita udah nggak bisa ngapa-ngapain karena sudah 40-an, kita jadi terbatas ini karena 40-an, lutut gue sakit karena gue 40-an, gue nggak bisa gerak. Gue juga karena 40 itu tuh sebenarnya nggak gitu loh, setelah kita alami nggak gitu teman-teman. 40 tuh usia yang purposeful, yang hopeful menurut gue ya. Dan prime masih. Tentu tidak menutup juga kemungkinan kalau 50 pun masih seperti itu ya. Betul. Nanti juga 50 atau 60 gitu, karena dinamika dunia makin kesini kan makin berbeda. Gitu. Zaman dulu seperti di Indonesia nih, kemerdekaan kita kan belum lama ya. Betul. Zaman baru belum 100 tahun lalu loh, orang-orang itu umurnya mungkin sampai 60-an doang gitu karena perang dan segala macam, kelaparan dan apa-apa gitu. Tapi kan sekarang kondisinya sudah sangat jauh berbeda ya. Jadi kalau kita ngomong umur 40 ya nggak bisa dibilang ini umur yang tua gitu. Betul, setuju gue Vian, setuju. Dan harapan hidup juga anyway semakin lama semakin tinggi. Betul. Di Indonesia pada khususnya gitu. Jadi teman-teman yang belum 40 misalnya nih lagi 20-an gitu terus atau lagi 30-an dan sedang mencari purpose tapi kayak berasa dikejar-kejar umur, tenang aja gitu. Enggak dikejar-kejar umur kok gitu. Paling dikejar-kejar ekspektasi diri sendiri ya, yang mana itu tidak baik sebenarnya. Atau dikejar-kejar ekspektasi orang lain yang diproyeksikan pada diri sendiri. Momen lebaran cocok deh ya. Ketemu keluarga dan sebagainya. Iya. Ya gitulah kira-kira teman-teman. Mudah-mudahan 10 tahun lagi kita bisa bikin episode podcast mengenai 50 tahunan ya, Vin. Iya betul. Wah, tapi dengan lebih berenergi, bersemangat dan ceria kayak hari ini. Iya, dan gak usah rekaman malam-malam. Iya dong. Iya, gitu deh teman-teman. Nah, Vin, sebelum kita tutup, gimana sih Vin kira-kira ya biar tetap prime gitu di usia 40-an, menurut lo apa sih yang perlu diperhatikan sama kita? Ya. Sebenarnya kalau ngomong ke gua pribadi juga Juk, baru sebelum tahun ini, tahun lalu aja gue mikir kalau semakin tua maka kesehatan gue akan degrading dengan sangat cepat gitu. Dan memang itu terjadi karena gue obesitas kan waktu itu dan kesehatan memang semakin turun. Nah tapi kan ternyata mitos itu dipatahkan. Udah bilang mitos sekarang. Tapi fakta itu dipatahkan dengan waktu gue ikutan eating reorder dan hidup gue menjadi lebih sehat dan fisiknya jadi balik lagi gitu, menjadi muda lagi. Contohnya adalah hari ini gue ikutan kelas olahraga lah ya. Zumba lah, nggak apa-apa lah sebut aja Zumba. Gue ikutan Zumba hari ini. Nah hari ini lagi dapat instruktur yang seneng banget loncat terus. Gua yang tahun lalu nggak mungkin bisa mengikuti semua gerakannya gitu. Hari ini gua loncat-loncat dengan ringan gitu. Jadi kan
bisa terbukti kalau fisik gue udah mulai kembali lagi ke fisik yang lebih muda dibandingkan dengan yang gue alami ketika gue obesitas. Nah ini karena gue sudah semakin lebih sehat, gue semakin tahu cara hidup sehat, gue tahu cara makan yang sehat, gue tahu cara berpikir yang sehat gitu. Di umur segini gue berangkat pergi ke gym, terus ikutan kelas Zumba, ikutan kelas yang lain-lain, bisa loncat-loncat dan bisa mengikuti pace teman-teman yang usianya jauh di bawah gua. Betul. Gue menemukan itu ketika gue ikutan eating reorder gitu. Jadi kesehatan ngaruh banget ya Vin ya berarti ya? Sangat ngaruh. Jadi kan emang gue di umur segini, secara fisik kan emang umurnya segini ya. Betul. Dan secara tahun juga umurnya segini gitu. Tapi kalau kita punya kebiasaan hidup yang sehat, punya kebiasaan berpikir yang sehat juga, ya kalau body age sih tambah muda gitu. Yes, mantap. Sekarang ukurannya itu guys, untuk bikin diri happy. Body age. Body age. Dan selama kita masih dikasih umur sama Tuhan, berarti kita masih diperbolehkan untuk produktif dan untuk selalu berkarya, gitu kan. Betul. Juk? Nah, kalau misalnya teman-teman nanya, terus gimana caranya supaya bisa ikutan berpikir dan gaya hidup sehat seperti yang kita dari kemarin-kemarin sudah omongin, caranya gimana Juk? Waduh, langsung gua samber nih ya. Guys, yuk ikutan eating reorder. Kebetulan nih gua lagi mau buka batch baru yang bakal start di tanggal 23 April, Vin. Jadi teman-teman bisa daftar untuk bergabung di batch gue. Dan mohon diperhatikan ya, pendaftarannya terakhir sebelum 22 April gitu. Nanti silakan kita berproses bersama di eating reorder buat belajar hidup lebih sehat setiap harinya. Teman-teman bisa daftar di eatingreorder.com/coach-juki. Gitu teman-teman. Kalau yang berminat langsung aja nanti cek gimana cara daftarnya, masuk kelasnya Juk. Bisa cek di caption juga kali ya Vin ya? Boleh. Nah gitu teman-teman caranya. Nah buat teman-teman sendiri, apa nih teman-teman yang bikin sadar, wah ternyata gue udah di 20-an, 30-an, 40-an atau 50-an. Yuk semuanya boleh tulis di komen atau cerita, terus tag kita, nanti kita lebih cerita seru-seru lagi. Yoi, baik di komen Instagram, Spotify maupun YouTube. Sip, kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan ya teman-teman ya. Dadah.